1.000 ya. Uang. Belum jadi 1 juta. Nanti nilainya jadi Rp1 nih. Lihat, saya akan impor seperti ini. Maka dia akan jadi Boleh gak lihat gak? harusnya dong. Kalau nanti dibilangnya ada trik bohong atau trik curang. Oke, ini. Sobat manipulatif, jumpa lagi dengan saya Army Tarbel. Kali ini kita ketemu di sesi sulap kayak gitu ya. Oke, teman-teman mungkin udah ketemu di episode sebelumnya, di episode hipnotis dengan 2 darah cantik ini kayak gitu ya. Nah, kali ini kebetulan kemarin kita sudah diskusi sedikit tentang hipnotis. Nah, hari ini saya akan coba reveal salah satu trik yang sederhana. Terutama hari ini saya akan coba perform bermain sulap dengan koin kayak gitu ya. Kita akan coba trial beberapa trik nantinya, dan di akhir video saya akan coba ajarin teman-teman melakukan satu trik sederhana dengan koin yang mudah kita dapat. Oke, buat teman-teman berdua, saya punya sebuah koin, tolong dicek dulu. Koin berapa itu? 1.000 ya. Uang. Belum jadi 1 juta. Nanti nilainya jadi Rp1 nih kayak begini. Karena ada denominasi ya, kayak gitulah. Agak sulit. Oke, clear? Nah, menurut teman-teman kira-kira kemarin kita udah bicara di episode sebelumnya, kita udah bicara mengenai kekuatan pikiran. Teman-teman percaya nggak kalau dengan kekuatan pikiran saya bisa masukin koin ini ke dalam botol? Mungkin terjadi atau enggak? Mungkin aja. Ya, menurut sobat manipulatif, apakah bisa masuk atau enggak? Nah, kita akan belajar bagaimana cara melakukan atau memasukkan koin ini ke dalam botol. Ya, simpelnya seperti ini. Ini koinnya. Lihat, saya akan impor seperti ini. Maka dia akan jadi masuk ke dalam botol. Boleh dicek, boleh dibuka, silakan saja. Dicek lagi koinnya asli atau enggak, original atau enggak. Dibuka aja boleh botolnya. Dikeluarkan. Oke, sekarang boleh ditutup lagi botolnya. Dan kira-kira dicoba bagaimana cara masukin koin itu ke dalam botol. Oke, sobat manipulatif, mau tahu caranya? Saya akan spill bagaimana caranya di akhir video ya. Oke, masuk akal atau enggak? Gimana caranya kira-kira? Cek dulu botolnya, takut ada bolong. Oh, ternyata dimasukin dari bawah karena ada bolongnya. Bisa enggak? Pegang. Oke, silakan diperiksa. Silakan Ya, dicek. aku mikirnya tempel sini tapi gak ada lem guys. Oh, mungkin di dalam. Oke, kita lihat bisa atau enggak? Sini ada lubang gitu enggak? Ada lubang, ternyata bisa atau enggak? Nah, ternyata bisa masuk dan tidak ada lubang ya. Oke, sobat manipulatif, saya akan melakukan satu trik sederhana lagi menggunakan koin ini. Ya, boleh ditutup botolnya, boleh disimpan dulu biar nggak mengganggu. Kayaknya sobat manipulatif semuanya pengen lihat pakaiannya rada asik gitu ya buat dilihat ya, mau ditonton ya. Nah, kalau ada botol ngeganggu banget kayaknya gitu ya. Oke, kita akan coba bermain lagi satu kali lagi. Saya punya sebuah koin di sini. Kalau tadi koinnya masuk ke dalam botol. Oke, sekarang saya akan coba kalau koin ini saya masukin ke mata kayak begini. Lihat ya, saya masukin ke mata kayak begini. Gak mau lihat. Ya. Kan ini botol nih, saya tuh coba. Kalau botol mungkin botolnya dibolongin. Kalau badan nggak mungkin dibolongin kan? Boleh gak lihat gak? Harusnya dong. Kalau nanti dibilangnya ada trik bohong atau trik curang. Oke, ini koinnya seperti ini. Ya, saya masukin ke mata seperti ini. Misalnya ya, saya masukin ke mata kayak gini. Kira-kira mungkin nggak bisa tembus ke belakang kayak gini? Nggak mungkin dong ya. Tapi lihat ya, pelan-pelan saya akan masukin. Nah, dia pindah ke belakang, tembus. Nah, jadi nggak cuman botol saja bisa tembus, tapi ya badan kita pun bisa tembus sebenarnya. Itu Mau coba? mata jadi mata duitan dong. Mata duitan. Dari mata duitan. Mau coba? Coba masukin. Bisa nggak? Mungkin atau enggak? Oke. Coba tebak gimana caranya? Mau saya spill nggak caranya? Mau. Ya? Oh? Oke, tebak dulu dong kira-kira bagaimana caranya memasukkan koin ke dalam botol atau ke menembus tubuh atau seperti apa? Tahu. Tadi aku lihat tangan dia langsung begini. Aku kira Tanya langsung gitu. Oke. Yes. Kalau yang begitu ada salah satu trik yang sebenarnya menggunakan kecepatan tangan. Kalau tadi Yes. cepat atau lambat? enggak lambat. Lambat banget Dia dong. langsung begini tangannya, Nih. coy. Makanya aku Nah, kalau kecepatan tangan seperti ini. Ini contoh kecepatan tangan ya. Ini koin. Seperti ini. Ini koin nih. Saya ambil, tiup. Nah, ini kecepatan tangan. Kenapa? Karena koinnya sebenarnya ada di sini. Oke guys ya. Jadi saya spill nih caranya. Oke, contoh sederhana. Ini bicaranya kecepatan tangan. ya. Tapi ada yang kecepatan tangan, ada yang sebenarnya tidak kecepatan tangan. Kalau tadi yang kita masukin ke sini itu
sangat lambat sekali, nggak ada kecepatan apapun. Nah, kecepatan tangan itu seperti ini koin. Oke guys, bisa lihat ya. Nah, bisa ambil, yuk. Karena koinnya tidak ada di sini, koinnya dari awal sudah ada di sini. Oke, kan begini, kita ambil, ini kita jatuhkan. Nah, ini koinnya ada di sini, ditiup pasti hilang. Nah, kalau yang tadi kira-kira bagaimana? Entahlah. Mungkin atau enggak kira-kira? Oke, guys, saya akan spill bagaimana caranya koin menembus mata. Nah, oke, ini sangat sederhana sekali. Teman-teman lihatnya harus dari sisi yang berbeda. Saya akan pindah ke sana biar teman-teman bisa lihat bagaimana tekniknya. Oke, sederhananya begini. Dalam sulap itu ada yang namanya misdirection. Misdirection itu adalah mengalihkan perhatian. Makanya kalau pesulap itu biasanya akan banyak bercerita, akan banyak ngobrol. Biar apa? Biar teman-teman tidak melihat satu pergerakan yang sebenarnya dia lakukan. Oke, saya akan spill bagaimana caranya tadi melakukan koin menembus tubuh, gitu ya. Oke, sobat manipulatif bisa lihat. Ini triknya saya reveal biar teman-teman nanti karena hanya menggunakan koin sederhana saja, teman-teman bisa lakukan ini di rumah, bisa menghibur keponakannya, menghibur saudaranya. Ya, sangat simpel sekali. Kunci pertama adalah kita pastikan koinnya ini adalah koin yang tidak ada trik apapun atau koin yang normal ya, semua orang boleh dicek. Seperti tadi silakan dicek. Iya, Ya. Kalau mau lebih triknya lebih bagus lagi boleh ditanda tangan dulu biar menyatakan koinnya adalah koin yang sama kayak gitu ya. Oke, ini koinnya. Perhatikan apa yang saya lakukan. Tadi yang saya lakukan seperti ini. Kalau koin ini saya masukin ke mata seperti ini, ya, ini saya masukin ke mata seperti ini, mungkin nggak pindah ke belakang? Enggak. Nggak mungkin Nggak ya. mungkin. Nah, ini sebenarnya triknya sudah terjadi. Itu dia masuk sini. Yes, absolutely. Di sini sudah tidak ada koinnya. Oke, jadi yang kita lakukan adalah namanya misdirection. Misdirection adalah mengalihkan perhatian orang. Seolah-olah kita minta mereka fokus ke sini. Oke, kalau koin ini saya masukkan ke mata seperti ini, mungkin nggak pindah ke belakang seperti ini. Nah, itu sudah kita simpan koinnya. Ini sudah kita simpan. Ini kita akan acting. Karena dari sisi mereka ini tidak terlihat. Oke, koinnya saya akan masukin seperti ini. Sekarang lihat. Oke, saya masukin seperti ini. Dan koinnya pindah. Tinggal diambil koin yang tadi dan dikasih lihat. That's it, selesai. Teman-teman, kebetulan koinnya jatuh seperti itu reveal-nya. Ya, jadi amat sangat sederhana sekali. Oke, kita pura-pura masukin koinnya, kemudian koinnya kita pindahkan ke belakang, kita simpan di sini. Kemudian silakan acting untuk pura-pura melakukan trik untuk memasukkan. Setelah itu tinggal diambil koinnya dan dikasih lihat. That's it. Oke, ya kalau dari sisi seperti ini tadi, saya akan melakukan seperti ini, saya masukin ke dalam. Mungkin nggak ini pindah ke belakang sini, silakan simpan koinnya di belakang, kemudian silakan kita acting. Dan ini hilang. Dan koinnya pindah ke belakang. Oke, jadi sesimpel itu teman-teman, sobat manipulatif semua. Coba, silakan pasti bisa harusnya. Cobain. Ayo, coba dulu. Coba dulu. Jadi sobat manipulatif seperti itu, simpel sekali. Silakan di pause, di zoom, dilihat kalau mau tahu. Intinya adalah kita melakukan satu misdirection, kita melakukan satu pengalihan perhatian. Oke? Lo atraksi ke ini. Oke, coba bermain ke dia. Triknya sangat sederhana ya, cuma bagaimana cara kita mengemas atau agar itu adalah sesuatu yang bagus. Lihatin koinnya nanti pindah sini. Oke guys, nah kuncinya adalah misdirection. Selama kita tidak yakin, selama kita tidak pede atau kita tidak menunjukkan sesuatu gestur yang selayaknya, maka akan gampang untuk ketahuan gitu ya. Jadi paling gampang itu adalah bagaimana menjiwai suatu trik atau menjiwai suatu pergerakan sehingga orang akan melihat itu adalah pergerakan yang sangat-sangat normal. Oke, coba kamu lakuin. Dan nama Kak Rika. Ya? Udah sama Kak. Udah, oke. Guys, sobat manipulatif seperti itu Magic Reveal hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Yang itu sengaja tidak saya reveal ya. Kalau tadi kita bermain 3 trik, ya satu trik menghilangkan koin, udah saya reveal. Kemudian trik yang kedua, bagaimana koin menembus mata, sudah saya reveal. Yang khusus yang botol biar jadi secret dulu ya, karena masih banyak pesulap di luar sana yang masih bermain trik yang sama. Kalau saya reveal nanti pada ngamuk-ngamuk ke saya gitu ya, kayak pesulap merah atau katanya siapa tuh ada Max Magician gitu ya, atau Valentino yang sama membocorkan hal-hal atau trik-trik. Kita biasa membocorkan trik, itu adalah trik-trik yang sederhana atau trik-trik yang biasanya sudah cukup lama masa tayangnya, sehingga pada saat itu dibocorkan biar semua pesulap bisa melakukan satu trik yang update yang terbaru gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, bisa dicoba
dengan saudaranya nanti, atau bisa menghibur teman-temannya, atau menghibur anak-anak yang ada di sekitarnya, karena tidak memerlukan apapun, kita cukup membutuhkan satu buah koin, dan itu koin apapun yang kita temukan. Oke, saya Army Tarbo. Untuk sesi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di sesi-sesi yang lainnya. Bye bye.